Ketika seorang teroris ingin menembak kepala seorang pria, pria ini mengeluarkan pisau miliknya, lalu memotong tangan teroris tersebut yang hendak menembak kepala dirinya. Kemudian melemparkan pisau, mendapatkan senjata tersebut, lalu memukul jatuh satu teroris kembali. Pria itu menghabisi para teroris. Mendengar suara tembakan, para teroris lainnya pun bergerak maju. Kemudian pria ini melemparkan granat ke mereka, lalu melemparkan satu lagi yang ditangkap teroris tersebut, meledakkan mereka semua. Pria ini melompat, menghindari peluru para teroris, lalu membidik, melumpuhkan satu persatu teroris tersebut. Pria ini hanya seorang diri, melawan menghadapi banyak teroris ini. Membidik seseorang, menembak, kemudian menghindar, lalu memanjat sebuah pohon dengan bantuan tali naik ke lantai atas, melompat masuk ke dalam sebuah ruangan, dan bisa mendorong teroris dari luar ruangan tersebut hingga tewas. Di dalam ruangan itu, pria ini terus berjibaku untuk mengalahkan para teroris yang masih bertahan. Pria ini mengambil sebuah botol, lalu menghantamkannya ke kepala seorang teroris lainnya, lalu dengan santai mendatangi para teroris yang masih bertahan, dan membuat semua teroris itu tidak berkutik. Dibuat pria ini sendiri. Dikira semua musuh sudah mati. Ada satu yang masih bergerak. Pria ini mengambil granat, lalu meletakkannya di tubuh teroris ini. Kemudian pria ini melemparkannya. Bam! Granat itu pun meledak. Pria ini menuju suatu ruangan dan langsung menodongkan senjata ke seorang teroris yang membawa basoka. Bam! Teroris itu tewas tertembak, lalu mengambil basoka tersebut, kemudian langsung memantau seorang pimpinan teroris yang ada di seberang gedung, bersiap dengan basoka tersebut. Ketika pria ini sedang bersiap dengan basokanya dan mengunci target pada posisi, terlihat seorang gadis kecil yang sedang mengejar balonnya itu di sekitar lokasi target. Pria ini bertanya pada timnya, apakah lokasi aman dari warga sipil? Mereka mengetahui kalau ada seorang anak kecil di lokasi tersebut yang sedang mengejar balon miliknya. Karena tidak mau misi tersebut gagal, sang komandan malah memerintahkan pria tersebut untuk melakukan penembakan pada target yang telah ditetapkan. Basoka pun ditembakkan tepat mengenai sasaran. Mobil itu pun terbakar dan terpental. Kemudian pria ini meneropong memeriksa hasil tembakannya tersebut. Pria ini melihat balon melayang di udara. Lalu pria ini teringat jika pria tersebut sama seorang gadis kecil yang pria ini belikan balon sebelum peristiwa penembakan pimpinan teroris ini. Menyadari bahwa ada kesalahan, pria ini berjalan mendatangi lokasi kejadian. Dan memang benar, di sana pria tersebut mendapati gadis kecil tersebut telah meninggal dunia saat ledakan terjadi. Melihat seorang ibu yang menangisi kepergian anaknya, pria ini pun merasa begitu bersalah. 1 tahun kemudian, pria tersebut selalu berkonsultasi dengan seorang dokter. Dokter ini berkata bahwa pria tersebut harus berusaha melupakan kejadian masa lalu agar pria ini bisa menatap masa yang akan datang menjadi lebih baik. Setelah berkonsultasi dengan dokter tersebut, pria ini ingin permisi untuk segera pamit pergi. Namun dokter tersebut mengajak pria ini datang ke sebuah pesta pernikahan sahabatnya karena di sana terdapat banyak wanita cantik. Pria ini pun menyetujui ajakan dokter tersebut. Di malam hari, pria ini pun datang ke pesta tersebut bersama sang dokter. Di sini dokter tersebut berkata kepada seorang wanita, meminta wanita itu untuk menemani pria tersebut. Lalu dokter itu pergi begitu saja, meninggalkan pria ini bersama wanita itu. Wanita tersebut tersenyum dengan pria ini. Lalu pria ini berkata dan meminta gadis itu pergi. Kalau tidak, pria itu akan menciumnya. Ada-ada saja perkataan pria tersebut kepada wanita ini. Bagaimana cerita selanjutnya? Kita sambung di part berikutnya.